Selamat datang teman-teman. Kita latihan soal OSN. Kita akan bahas soal matematika. Kita mulai dengan membacakan soal. Gina bermain angka dengan mengisikan bilangan bulat 1, 2, 3 seterusnya sampai 9 pada tabel 3 kali 3. Tabelnya ini bawah. Sehingga hasil kali ketiga bilangan pada setiap baris adalah bilangan yang terdapat di kanan tabel ini. 96, 84, 45. Dan hasil kali ketiga bilangan pada setiap kolom adalah bilangan yang terdapat di bawah tabel ini. 24, kolom kedua 144, kolom ketiga 105. Seperti terlihat pada tabel berikut. Nilai N, ini N sudah di highlight, adalah titik-titik. Oke, berarti kita diminta mengisi angka 1 sampai 9 pada setiap sel ini, gitu ya. Oke, apa yang harus kita lihat? Berarti kita harus cari clue yang pertama, gitu ya. Nah, kalau kamu lihat di situ ada angka 5. Kalau saya mengerjakan dengan cara melihat ada angka 5 di sini. 45. Maksud saya akhiran 5 ya. Dan 105. Nah, ini bisa kita tebak gitu ya dengan tepat bahwa perkalian 3 bilangan yang menghasilkan akhiran 5 itu harus semuanya bilangan ganjil dan salah satunya pasti angka 5 gitu ya. Atau salah satunya pasti angka yang berakhiran 5. Tapi di sini kan hanya angka 5 gitu ya. Di sini juga 105. Maka tanpa ragu-ragu kita bisa tulis ini adalah 5 gitu ya. Oke, kita sudah tahu satu. Nah, perkalian 3 bilangan misalnya A, B, C, A kali B kali C. Untuk menghasilkan bilangan yang akhirannya 5, itu ini semua harus ganjil. Salah satu syaratnya. Ganjil dan salah satunya berakhiran 5. Tapi karena ini semua bilangan kecil ya, sampai 9 berarti salah satunya harus 5. Kita sudah tahu salah satunya 5. Nah, A dan B-nya adalah bilangan ganjil gitu ya. Jadi kita bisa masukin di sini bilangan ganjil. Tadi kita punya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita lihat ada 1, 2, 3, nggak termasuk 5 ya. Ada sisa 4 gitu ya, sisa 4 bilangan ganjil. 1, 3, 7, 9. Nah, dia harus diisi di sini. Kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu di mana. Nah, soal ini sebenarnya berhubungan dengan faktorisasi. Kita coba faktorisasi bilangan-bilangan pada bawah tabel dan kanan gitu ya. Kita mulai misalnya dari 24. 24 itu faktornya adalah kita mulai dengan bagi dengan bilangan 2, 12 gitu ya. Kemudian 12 bisa dibagi 6, hasilnya adalah mohon maaf, dibagi 2 hasilnya 6. Ini dibagi 2 hasilnya 3. Berhenti di bilangan prima gitu ya. 144 itu kita bagi dengan 2 bisa, itu jadi 72. Kita bagi 2 masih bisa, jadi 36. Kita bagi 2 masih bisa jadi 18. Ini kita bagi 2 lagi masih bisa jadi 9. Ini terpaksa kita bagi dengan 3 karena nggak bisa dibagi 2 gitu ya. Kemudian angka berikutnya 105. Ini kita faktorisasi menjadi dibagi 2 nggak bisa tentunya, dibagi 3 gitu ya. Dibagi 3 adalah 35. 35 juga nggak bisa dibagi 2 gitu ya, karena dari atas sudah nggak bisa tadi. Ini dibagi 3 juga nggak bisa, hanya bisa dibagi 5, jadi 7 gitu ya. Kemudian 45. 45 itu nggak bisa dibagi 2 ya, hanya bisa dibagi 3. Hasilnya adalah 15. Ini juga nggak bisa dibagi bilangan genap, bagi 3, ini hasilnya 5. Kemudian angka berikutnya adalah 84. Ini bisa dibagi 2 tentunya. Jadi 42 ya. Ini dibagi 2 jadi 21. 21 nggak bisa dibagi 2, itu harus dibagi 3, jadi 7. Oke, kemudian terakhir 96. Saya tulis agak di kanan. 96 itu bisa dibagi 2 tentunya.
Ya, hasilnya adalah 48. Ini mau dibagi 2 juga masih bisa, hasilnya 24. Kalau kamu bagi 2 masih bisa, hasilnya 12. Bagi 2 hasilnya 6, bagi 2 hasilnya 3. Oke, apa yang kita dapatkan setelah kita panjang lebar melakukan faktorisasi? Oke, kalau kamu perhatikan sebenarnya, coba kamu perhatikan misalnya angka yang ada bilangan 7-nya, gitu ya. Itu hanya 84 dan 105, gitu ya. Yang salah satu faktornya adalah hasil faktorisasinya 7, itu hanya 84 dan 105. Berarti dari situ kamu bisa simpulkan, angka 7 harus ada di sini, gitu ya. Oke, sekarang kamu sudah punya angka 7. Berarti sudah jelas dong angka berapa yang harus diisi di sini. Oke, kamu bisa tebak kira-kira. Oke, sekarang kita silang dulu angka 5 sudah, angka 7 sudah. Hanya ada bilangan ganjil berikutnya 139, gitu ya. Berarti 7 kali 5 itu adalah 35, berarti 100 ini 105 dibagi 35 itu tidak lain adalah 3, gitu ya. Maka kamu bisa langsung isi di sini 3, gitu. Urutannya seperti itu ya, saya ulangi. Kenapa ini 5 tadi? Karena dia harus menghasilkan angka 45 dan 105. Karena nggak ada bilangan lain yang bisa menggantikan 5. Kenapa 7 tadi? Karena 7 hanya muncul di faktorisasi 105, ini 105 dan 84, 84 di sini. Nah, sekarang 537 sudah tereliminasi gitu. Kita punya 1 dan 9. Sekarang pertanyaan. Oke, sekarang pertanyaan yang harus kita jawab adalah angka ganjil 1 dan 9 itu harus ditempatkan di mana? Apakah di sini 1, apakah di sini 9? Atau di sini 1, di sini 9. Oke, kalau di sini 9, coba kita pikirkan. Maka di sini 1. Nah, kalau kamu lihat, sisanya tinggal 4, yaitu 2, 4, 6, 8. Ini semuanya bilangan genap. Angka terkecilnya, yaitu adalah 2 dan 4. 2 dan 4 itu kalau dikalikan 8. 8 kali 9 itu sudah sangat lebih besar dari 24. Jadi, tidak mungkin 9 di kiri, gitu ya. Jadi, semuanya kamu bisa langsung tebak. Ini 1 harusnya, dan ini 9. Oke, sekarang kamu perhatikan. 1 dikali berapa biar bisa jadi 24 gitu ya. Kamu lihat faktorisasi 24. Faktorisasi 24 itu adalah 2, 2, 2, 3. Berarti hanya mungkin 6 kali 4, 2 kali 4 kali 3 gitu ya. Ini 2 kali 4 kali 3 atau 8 kali 3 atau mungkin 6 kali 4 gitu ya. Nah, sementara di sini ada 2, 4, 6, 8 berarti kita paham di sini antara 6 atau 4, di sini 6 atau 4 gitu. Itu pertanyaannya. Sekarang bagaimana kamu bisa menentukan di mana 6 dan 4 gitu ya. Sekarang masalahnya adalah 6, 4. Kita sudah tahu dia ada di sini. Tapi 6-nya di mana, 4-nya di mana itu pertanyaan. Oke, kita akan jawab. Coba kamu perhatikan faktorisasi 84 gitu ya. 84 di sini. Itu akhirannya 7. 7 untuk menghasilkan 84 hanya boleh dikalikan dengan 3 dan 4. Itu ya, saya ulangi. Mungkin biar lebih jelas. 7 kali 3 kali 4. Gitu ya. Atau 7 dikali 2 dikali 6. Gitu ya. Nah, kalau kamu ingin melibatkan 4 di sini, kamu lihat, kamu harus melibatkan 3. Sementara angka 3 sudah dipakai. Berarti ini tidak mungkin. Berarti kamu hanya mungkin melibatkan 6. 7 dikali 2 dikali 6. Gitu ya. Ini 6, ini 2. 7 kali 2 kali 6. Itu 84. Berarti terjawab. N itu 6. Gitu ya.
Jadi sebenarnya sudah terjawab di sini N 6, ini 4 gitu ya. 7 kali 6 berarti harus dikali 2, berarti ini 2. Ini sisanya adalah angka 8. Oke, jadi itu cara menjawab dari saya. Kalau kamu punya cara menjawab yang lebih baik, atau mungkin kalau penjelasan saya salah, ada yang salah gitu, tolong dikomentari. Jadi jawabannya adalah 6.